Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Al-Fatih. Saya dari kelas 11 Animasi 1. Di sini saya ingin menjelaskan materi dari mata pelajaran PAI yang berjudul Munakahat atau pernikahan. Pengertian munakahat ialah ikatan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang ingin membangun rumah tangga sesuai ajaran syariat Islam. Lalu adapun tujuannya, tujuan orang yang ingin menikah dalam agama Islam ialah harus berniat baik. Berniat baik pun ada contoh-contohnya seperti mendapat ketenangan hidup, memberi rasa kasih sayang dan cinta, lalu mendapat keturunan yang sah dan menghindari zina. Setelah itu ada hukumnya. Hukum-hukum orang yang ingin menikah dimulai dari sunnah. Orang dihukumi sunnah karena dia bisa menjaga diri dari zina. Jadi tidak perlu yang namanya nikah untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Lalu ada orang yang dihukumi wajib untuk menikah apabila ia tidak bisa menahan hawa nafsunya. Jadi dia harus menikah gitu. Lalu ada yang dihukumi makruh. Dia dihukumi makruh karena mampu menikah tapi tidak bisa memberi nafkah. Lalu ada hukum haram. Dia dihukumi haram karena menikah untuk menyakiti pasangan atau melakukan hal-hal buruk lainnya sehingga menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Lalu dalam Islam pun kita diperbolehkan untuk menilai pasangan dari beberapa kriteria gitu. Pertama, kita bisa menilai mereka dari hartanya, lalu keturunannya atau silsilahnya, seperti keluarganya seperti apa gitu. Lalu ada fisiknya, mungkin ya fisik seperti ketamanan, kecantikannya. Jadi ya itu bisa dinilai juga dalam agama Islam, dalam materi yang saya pelajari. Lalu kita juga bisa, ya ini pastinya kita harus menilai dari agamanya. Kayak mungkin dari kita tidak bisa menikahi mereka yang berbeda agama. Mungkin ya sesuai tipe kita tapi agamanya berbeda. Tapi kita sebagai laki-laki bisa menikahi mereka dengan tujuan suatu saat di masa depan mereka akan masuk agama Islam, seperti itu. Kalau malah kitanya yang gak masuk, malah kitanya yang masuk agama mereka, ya patut dipertanyakan gitu. Ya kita langsung saja ke poin selanjutnya, yaitu syarat dan rukun dan syaratnya. Rukun-rukunnya pastinya ada calon suami dan istri, wali, 2 saksi, minimal 2, lalu ada ijab dan qabul. Syarat-syaratnya dari calon suami dan istri ialah mereka menikah tanpa adanya paksaan gitu, tanpa ada niat buruk, dan mungkin ada perasaan cinta dan sebagainya. Lalu untuk wali dan saksi itu, kalau untuk wali dia harus laki-laki adil, tidak berbuat fasik, tentunya orang dewasa. Lalu untuk untuk yang walinya meninggal, entah itu orang tuanya meninggal, bercerai, atau apapun itu, di Indonesia bisa melalui pegawai kantor agama Islam, kantor urusan Islam, intinya itu namanya KUA, singkatannya KUA. Nah itu ya, jadi kalau misal kita yatim sebelum menikah, kita bisa menggunakan jasa mereka untuk menikah di KUA. Lalu yang terakhir untuk saksi itu kayaknya harus dewasa dan bersikap adil gitu. Udah, mungkin itu saja. Untuk ijab dan qabul
saya tidak terlalu paham, dan itu mungkin harus lebih rinci lagi dan di ilmu yang lebih tinggi, fikih yang lebih tinggi. Mungkin itu saja, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.